Oke. Ya, baik. Kita mulai saja dari eh, materi yang kita sudah pelajari dari mulai vektor analisis. Oke, baik. Kita kita awali dengan vektor analisis. Nanti tolong di-cut langsung ya kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan. Oke, ini mengingatkan kembali bahwa kita di sini di medan elektromagnetik kita tidak sekedar mempelajari besaran vektor maupun besaran skalar ya, tidak hanya mempelajari itu, tetapi ditambah satu lagi yaitu berupa medan. Ya, kemarin kita sudah memberikan contoh di pertemuan keberapa itu kita menghitung medan dalam setiap titik ya, waktu menghitung energi medan elektrik yang kita hitung pada setiap titik. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini di mata kuliah ini adalah medan. Jadi mohon di garis bawahi ini adalah medan. Medan bisa berupa vektor, medan bisa berupa skalar ya, yaitu suatu fungsi dalam tiga dimensi memberikan satu vektor pada setiap titik di dalam ruang tersebut. Dimanapun titik itu merupakan fungsi, fungsi medan, medan elektrik, kemudian medan magnetik, medan gaya, dan lain sebagainya. Nah, dari situ maka kita bisa apa namanya? Dari fungsi itu maka kita bisa menghitung eh, arah dan besaran medan tersebut dalam setiap titik ya, yang ada di dalam ruang tiga dimensi. Ini kemudian ya kalau ini, nah kemarin beberapa kali kita selalu selalu mengingatkan bahwa nanti tolong diperhatikan vektor satuan ya, dengan vektor satuan. Ya, jadi setiap vektor itu mempunyai vektor satuan. Ya, kalau kebetulan vektor itu dia sejajar dengan salah satu sumbu X, Y, atau Z, maka dia vektor satuannya adalah sama dengan sumbu tersebut, X, Y, atau Z. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, kemudian ingat bahwa vektor, sekali lagi, vektor itu kalau kita tulis tangan, itu mohon dituliskan tandanya. Ya, mohon dituliskan tandanya. Yaitu anak panah di atas. Even kita menggunakan vektor satuan. Ya, misalnya AX, ya, tetap harus ini. Ya, karena ini sangat penting. Ini untuk memastikan bahwa besaran itu adalah vektor. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan untuk membedakan antara vektor dengan besaran yang skalar. Karena implikasinya nanti ada ada pengurangan ya kalau tidak lengkap dalam menuliskan. Kemudian satuan juga itu harus ditampilkan. Kemudian ini adalah aljabar vektor ya. Nah, aljabar vektor cukup mudah ya. Saya pikir pasti masih ingat lah. Kemudian sifat-sifatnya juga dan dot product, kemudian cross product. Nah, cross product ini yang sering sering kita agak lupa ya. Dan ini nanti implikasinya adalah kalau kita menggambarkan sumbu koordinat ya. Jadi kalau x, y, z, maka kalau ke sini itu x
dan ke sini Y, maka X ini adalah X, ini adalah Y, maka ke atas adalah Z. Ya. Nah, lalu kalau ini X, yang ini Y, maka yang ini adalah Z. Ya. Kalau ini min X, kemudian ini Y, ya, maka yang Z yang mana? Yang ini adalah min Z dan seterusnya. Ya. Jadi ini cukup mudah ya. Perhatikan dengan skrup putar kanan itu jauh lebih mudah untuk mengingatnya. Jauh lebih mudah untuk mengingatnya daripada menggunakan cara jari itu. Ya, jadi gunakan ini saja supaya gampang dalam mengingatnya. Oke. Terus kemudian ingat cross product kita bisa menggunakan determinan. Cross product kita bisa menggunakan determinan. Nah, ini contoh dot product dan cross product. Ya, silahkan dikerjakan. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah sistem koordinat. Ya, sistem koordinat kita sudah melewati beberapa kali contoh dengan berbagai sistem koordinat. Ya, saya pikir kita makin terbiasa untuk menggunakan sistem koordinat. Nah, yang penting nanti adalah ya komponennya sudah kita sepakati. Ingat, komponennya sudah kita sepakati. Kita menggunakan bukunya William. Untuk XYZ jelas kita pakai XYZ. Untuk jari-jari kita gunakan row untuk membedakan R pada jari-jari spherical ya. Jadi row itu adalah R atau adalah jari-jari pada koordinat silindrikal. Nah, sehingga dari sini ini klop semua ya. Di sini ada theta, V dan yang ini itu sama ya. Nah, masalahnya kalau kita menggunakan R yang di sini, khawatirnya nanti akan apa namanya tertukar dengan yang ini. Ya, kalau ini tidak masalah. Ya, kalau ini tidak masalah. Karena memang sama ya, karena memang sama. Oke. Nah, kemudian transformasi ya, silahkan dilihat tidak begitu sulit ya. Hanya trigonometri saja. Kemudian ini ada transformasi juga. Nah, ini yang sekali lagi yang perlu kita tekankan ya. Yang perlu kita tekankan adalah diferensial karena kita berkali-kali menggunakan diferensial. Yang pertama kita gunakan diferensial volume ya. Maka ini cukup mudah untuk yang kartesian yaitu dx, dy dan dz. Kemudian untuk yang silindrikal, nah perlu diperhatikan ada tambahan rho di sini. Kemudian kalau yang spherical itu sedikit lebih kompleks. Ya, ini hanya menunjukkan kalau dia bergerak maka yang berubah yang mana. Contohnya kalau yang ini, kalau dx-nya bergerak maka dx saja yang terpengaruh. Kalau dy-nya bergerak maka dy saja yang berpengaruh. Kalau dz-nya bergerak maka atau berubah maka dz-nya yang berpengaruh. Nah kalau yang ini, kalau misalnya rho-nya bergerak, maka di rho saja yang berpengaruh. Ya, kalau rho-nya di rho itu hanya dipengaruhi oleh perubahan rho saja. Ya. Ya, demikian juga dengan DZ. DZ itu dipengaruhi oleh eh, perubahan Z saja. Ya. Z-nya naik, maka DZ-nya naik, demikian seterusnya. Nah, tetapi yang menjadi perhatian adalah yang sisi yang lengkung. Nah, ini dipengaruhi oleh V, ya, sehingga selain rho maka dipengaruhi oleh V. Ya, kalau V-nya berubah, dia berubah. Kalau rho-nya berubah, dia di sisi yang lengkung ini adalah rho d V. Demikian juga bahkan untuk yang spherical, maka ada dua yang berubah, ada dua sisi yang berubah. Jadi yang tidak berubah pada spherical itu adalah R-nya. Ya, kalau R-nya berubah, maka
DR itu hanya dipengaruhi oleh R. Nah, itu saja. Sedangkan yang apa di V dan di theta itu dipengaruhi oleh dua komponen. Nah, sehingga total atau DV itu seperti ini. Oke, ini mengingatkan yang DV. Kemudian yang DS, ya itu juga sama. Yang DS juga sama. Antara yang perlu diperhatikan adalah ini dan ini. Oke. Yang DL, nah DL ini lebih simpel ya, lebih simpel ya. Eh, paling simpel di antara yang lainnya. Tapi perlu diperhatikan bahwa di sini juga ada karena implikasinya adalah yang terutama yang sisi miring dan ini adalah sisi miring dan sisi lengkung di sini. Ya, oke. Nah, kemudian ada contoh perkalian, silakan vektor function ya, lewati medan vektor ya, kita masuk ke medan vektor. Eh, Nah, yang perlu diperhatikan di dalam medan vektor ini adalah menjumlahkan dan mengurangkan vektor itu selalu pada titik yang sama, ya, selalu pada titik yang sama. Ini yang perlu menjadi garis bawah, yang perlu kita garis bawah ini. Oke. Ya, perlu kita garis bawahi bahwa ada dua contoh di sini antara medan vektor yang jumlahan vektor yang memperhatikan medan vektor dan jumlahan vektor yang tidak memperhatikan medan vektor. Ya, bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, ini contoh vektor field. Oke. Nah, vektor field cukup sederhana. Kemarin masih beberapa ada yang ragu-ragu ya. Bagaimana kalau kita punya vektor field tertentu, kemudian dia ada di posisi yang di nah ini tidak ada gambarnya ya, tetapi ini cukup mudah dimengerti. Jadi kalau kita punya posisi x, y, z, contohnya di sini pada titik P 2, 4, 3, maka kita tinggal masukkan saja. Ya, sebenarnya hanya itu saja. Nilai koordinat dimasukkan ke fungsi vektor. Oke, ya. Ya, saya kira itu yang vektor field. Kemudian yang hukum kolom. Oke. Nah, kita masuk ke kemana? Hukum kolom. Nah, itu yang pertama. Persamaan yang menjadi dasar kita. Nah, jadi pokoknya ini harus paling diingat-ingat. Ini harus paling diingat-ingat. Karena ini yang menjadi pijakan semuanya. Pijakan semuanya. Eh, prinsipnya adalah Q kali Q sama dengan 4pi E R kuadrat. Kemudian arahnya ke 21. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan vektor R, ya, maka bisa kita gunakan seperti yang sebelah kanan. Ya. Kemudian ingat ya satuan, satuan itu harus tepat, harus dituliskan satuan di akhir jawaban nanti. Ya. Kalau di tengah nggak ada masalah, kalau di tengah nggak ada masalah bisa kita hilangkan saja satuannya. Tetapi kadang-kadang di dalam perhitungan satuan itu juga cukup membantu kita untuk menjamin, ya bukan menjamin, untuk mengurangi probabilitas atau kemungkinan kita melakukan kesalahan. Ya. Jadi silakan kalau terbiasa menggunakan satuan di hitungan proses perhitungan, tidak masalah. Tetapi kalau memang hanya di akhir satuannya juga tidak ada masalah. Oke, nah ingat bahwa key yang kita kita gunakan di dalam satuan tadi, di dalam hukum kolom itu juga tidak hanya berupa muatan titik, ya, tidak hanya berupa muatan titik, tetapi ini bisa muatan yang terdistribusi. Ya. Ingat bahwa tidak hanya muatan titik. Kita sudah banyak mencoba, tapi juga terdistribusi.
Oke, terdistribusi. Nah, ini ada contoh yang saya pikir sudah hafal semuanya, ya, yang paling penting adalah ini, vektor satuan, ya, ingat-ingat, ini vektor satuan, ya, vektor satuan. Ya, sehingga kalau seperti ini, ingat bahwa ini jangan dioperasikan dengan ini, ya. Untuk apa? Untuk menghitung magnitude-nya. Nah, ini kan magnitude. Ini adalah magnitude-nya. Ya, jadi magnitude-nya. Jadi kalau ditanyakan berapa magnitude-nya hasil dari perhitungan ini, maka jawabannya adalah 6. Ya, magnitude-nya adalah 6. Kemana arahnya? Arahnya adalah ke 21 karena ke 12 karena negatif, ya kan? Nah, kalau kalau arahnya karena ini negatif maka arahnya ke 12. Tetapi kalau ini sudah seperti ini, ya sudah ini berarti arah vektor gayanya yang ini yang kedua ini berarti arah vektor gaya. Ini adalah arah vektor gaya. Ya. Kalau ada karena 6 tadi kita define-nya adalah gayanya ke atas. Nah, sebenarnya nah itu perlu diperhatikan ya. Jadi nanti misalnya kalau di sini ada tadi di awal misalnya soalnya itu seperti ini ya. Soalnya seperti ini misalnya. Misalnya ya, soalnya seperti yang hijau, F-nya itu yang hijau. Di situ ada F hijau, ya sudah itu nggak usah diubah-ubah, ya nggak usah diubah-ubah. F-nya seperti itu. Tetapi pada saat ada eh, pertanyaan kemana arah F yang sebenarnya, nah itu baru dijelaskan. Kalau hasilnya negatif, maka berarti dia sebaliknya atau berlawanan arah. Ya. Ini kalau pertanyaannya seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada penjelasannya, artinya tidak ada gambar yang sebelumnya, ya kita bisa menggambarkan arah panahnya itu langsung menuju sesuai dengan yang kita hasilkan dari perhitungan ini. Ya, jadi ingat bahwa eh, selalu arah dan satuan perlu diingat-ingat. Oke, kemudian superposisi, ya superposisi adalah jumlahan vektor, ya jumlahan vektor. Maka bisa kita kita sederhanakan menjadi seperti ini dengan sigma. Ya. Dengan sigma kita bisa sederhanakan bahwa ini adalah superposisi. Nah ini contoh yang menarik ya, sudah kita bahas beberapa kali ya. Eh, sehingga hasil resultannya itu arahnya Z. Ingat bahwa kalau arahnya sesuai dengan sumbu Z, maka eh, vektor satuannya adalah vektor satuan Z ya. Sehingga kita harus menyelesaikannya di sini. Kita harus menyelesaikannya. Kita harus menyelesaikan di sini, ini harus kita selesaikan. Karena arahnya adalah ini arah, berarti kalau saya tuliskan ya, ini adalah arah vektor vektor gaya total. Dan juga kebetulan ini sama dengan arah vektor satuan AZ. Nah, ini kebetulan. Oke, itu ya, diingat ya. Oke. Nah, kemudian pada pembahasan berikutnya yaitu bukan turunan, eh, apa namanya, apa istilahnya, lanjutan. Nah, lanjutan dari gaya ya, lanjutan dari gaya yaitu adalah medan. Ya, medan. Sederhana bahwa ini menjadi tinggal Q. Kita bisa bayangkan bahwa setiap apa namanya setiap muatan itu pasti menghasilkan medan ya, karena di situ ada garis-garis medan elektrik. Arahnya kemana? Arahnya selalu R secara arah radial kalau kita menggunakan spherical coordinate. Sehingga
kalau kita lihat medan itu mesti arahnya keluar. Kalau kita pasang muatan itu ada di originnya spherical koordinat, ini origin titik origin koordinat spherical spherical. Oh, sorry. Ya, jadi bayangkan itu ada muatan di koordinat origin pada sistem koordinat spherical, maka arahnya selalu AR. Nah, ini kenapa kita menggunakan atau membedakan antara jari-jari pada cylindrical coordinate dan jari-jari pada spherical coordinate, ya. Ini untuk memudahkan kita memahami muatan yang punya medan atau menghasilkan medan listrik, ya, sehingga jelas arahnya selalu R. Ya. Nah, apa namanya? Nah, ini key-nya sudah hilang satu, ya, key di atas sudah hilang satu. Kita sudah F E, ya. F kemudian E. Oke. Kemudian ini perhitungan juga cukup mudah, ya. Ada di 0,00, ya. Kita diminta untuk menentukan E pada koordinat 0,34, ya. Ini arahnya kalau kita menggunakan koordinat kartesian, ya arahnya ya jari-jarinya, ya jari-jari yang dibentuk oleh titik 0,34, tempat kita untuk meninjau berapa besarnya medan elektrik, dan 0. Oke, jaraknya. Maka jarak itu sebenarnya ya gampang saja, di L saja kan. Oke. Untuk muatan Q yang ada di sembarang titik, ya. Nah, ini juga sama prinsipnya. Maka R-nya adalah selisih dari titik itu. Ya, ini selisih atau jari-jari atau DL-nya. Oke. Ini sudah, ya, oke, nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Nah, distribusi, ya, selalu ingat distribusi muatan, baik itu volume, baik itu eh, apa namanya, bidang, ya, maupun garis, ya. Nah, ini perlu mendapat perhatian, ya, bahwa kalau kita punya muatan ini yang perlu diperhatikan ini adalah ini muatan total. Nah, kita harus bisa membedakan. Ini adalah eh, mana? Muatan totalnya berapa? 500. Nah, ini 500 I mikrokolom ini adalah muatan total dari piringan itu. Ya, jadi muatan totalnya. Jadi kalau piringan ini berisi muatan dengan distribusinya rata, jadi distribusinya rata. Jadi rho S-nya, rho S dimanapun itu sama. Itu yang disebut dengan distribusi. Mau dihitung di sini, dihitung di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan sebagainya, dan seterusnya. Itu pokoknya rho S-nya adalah sama. Ya. Nah, ini berarti kita harus menghitung rapat muatannya. Ya, kalau kalau kita ingin kalau kita punya muatan total, maka kita menghitung rapat muatannya. Oke. Nah, ini contoh distribusi garis, ya. Ya, ini adalah distribusi garis. Kemudian ya, ada contoh di sini. Nah, silakan. Oke, ini yang berikutnya. Yang berikutnya adalah eh, electric flux density. Nah, ini yang eh, mendapatkan perhatian penting. Harus harus diperhatikan karena di sini banyak apa namanya? Banyak tricky, ya, banyak tricky, ya. Oke, kita di sini mulai dengan silakan langsung langsung di interupsi saja kalau ada sesuatu nanti di tengah.
Baik, ini langsung dicontoh. Nah, ini juga kemarin saya ulangi, mungkin ada yang belum belum memperhatikan ataupun masih belum belum begitu belum begitu paham di sini. Ya, ini sebenarnya prinsipnya adalah bagaimana kita membangun sebuah bentuk tiga dimensi dari tiga kali integral ini kan, dari tiga kali integral. Ya, jadi integral yang pertama itu kan ini yang garis merah ini integral yang pertama. Kita akan mengintegralkan dari jari-jari bola yang kecil ke jari-jari bola yang besar. Kita integralkan dulu. Maka ini muncul di R ya. Ini tentu saja adalah di R dulu. Di R itu adalah ini. Kemudian baru kita eh, lakukan ya. Yang kedua itu adalah theta ya. Theta itu cuma sampai sini. Karena tidak bisa ini sampai sini kan sama saja. Ya. Oleh karena itu theta itu hanya sampai 0 pi. 0 sampai pi. Ya. 0 sampai pi. Nah, baru baru setelah ini maka kita punya semacam nah ini setengah donat gitu ya. Setengah donat dua dimensi. Ini baru dua dimensi kalau kita lihat di sini. Nah, baru ini diputar sepanjang 2 pi, maka akan membentuk bola. Nah, kira-kira begitu. Bagaimana ini kan sebenarnya bagaimana atau proses bagaimana kita membentuk sebuah tiga dimensi, sebuah gambar tiga dimensi atau sebuah bangun tiga dimensi. Prosesnya adalah integrasi ini, kemudian integrasi ini dan seterusnya. Nah, ini adalah tiga dimensi bola. Kemudian rapat flux ya, rapat flux. Jadi setiap key itu menghasilkan garis-garis flux atau elektrik flux. Yang besarnya garis-garis flux itu eh, key atau muatan yang ada di sini, di bagian ini. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa di sini tidak muncul apa? Tidak muncul epsilon. Ya. Kenapa? Logiknya bagaimana kok tidak muncul epsilon? Ingat bahwa epsilon 0 itu adalah sifat kelistrikan. Ya. Ini adalah sifat kelistrikan. Nah, ini adalah sifat kelistrikan. Loh, kok bisa? Pertanyaannya adalah kok bisa bahwa rapat flux itu tidak dipengaruhi oleh sifat kelistrikan? Paling gampang begini. Kita anggap bahwa ini adalah garis, garis flux. Ini muncul garis flux. Nah, ini flux. Ya, memang garis ya. Ini memang garis. Terus kita bayangkan garis itu adalah jumlahnya. Jadi nilai flux, elektrik flux itu adalah jumlah garis ya, biar mudah ya. Jumlahnya sekian. Terus satuannya ini adalah key atau kolom. Kebetulan itu kolom. Nah, kemudian lalu mengapa dia tidak terpengaruh oleh sifat medianya? Sifat di sini kok tidak terpengaruh? Ya jelas tidak terpengaruh karena kalau kita ini memandangnya ini adalah jumlah garis, maka ya media apapun ya jumlah garisnya tetap, ya kan? Jumlah garisnya tetap, fluksnya tetap. Rapat fluksnya juga tetap karena yang kita hitung adalah kerapatan garisnya. Cuman yang jadi masalah kalau yang kita hitung medannya, maka tentu saja dielektriknya akan mempengaruhi besarnya medan. Ya, atau kalau saya halangi dengan konduktor, itu medannya bagaimana? Kalau saya halangi dengan isolator, bagaimana? Kalau saya halangi dengan isolator dengan dielektrik yang berbeda-beda, sifat kelistrikan yang berbeda-beda, itu bagaimana? Itu jelas medannya. Jadi ini memang tidak terpengaruh oleh epsilon nol. Maka di sini maka epsilon nol tidak muncul di sini, tidak muncul di sini. Nah, itu bedanya dengan E ya. Sehingga terdapat hubungan yang sangat erat antara D dan E, yaitu D per epsilon itu adalah E ya. D per epsilon nol adalah E. Nah, ini kemudian satu lagi ini penting ya karena nanti kalau kita sudah bicara medan magnet ini menjadi agak berbeda. Nah, kalau dalam medan listrik garis-garis flux itu dari muatan positif ke muatan negatif. Ini adalah garis-garis flux. Begini. Terusnya. Tetapi boleh juga di muatan listrik, di medan listrik itu
muatannya itu tidak ada pasangan, ya kan? Dia tidak punya pasangan. Ya udah sendiri saja, maka garis-garis fluksnya adalah tak berhingga. Nah, ini tak berhingga karena dia tidak punya pasangan muatan. Nah, ini diizinkan atau ya ini masuk akal kalau di fluks elektrik. Nah, nanti nanti kaitannya dengan divergen di medan elektromagnetik, medan magnet. Oke. Nah, ini contohnya bahwa fluks itu kita bisa bayangkan betul-betul merupakan garis ya, sehingga sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan sifat kelistrikan medianya. Ya, jadi kelistrikannya ya segitu, ya sudah segitu, tidak ada masalah. Nah, kemudian rapat fluks ya, rapat fluks itu arahnya ds ya, arahnya ds. Maka kalau ada perbedaan ya tidak ds, maka tentu saja dia akan kalau kita memandangnya untuk ds yang ini, maka rapat fluksnya adalah ke sana tentu saja ada cosinus theta ya. Jadi ini sini salah ini. Oh, ini garisnya kali salah ya. Nah, garisnya adalah cosinus. Oh iya, nggak kelihatan ya, susah ini. Ya, yang perlu tandanya adalah, nah ini ada tanda ini tanda siku ya, ada tanda siku di sini. Maka ini adalah tentu saja besarnya panah ini adalah d cosinus theta. Oke, mudah dimengerti. Nah, kemudian ini ada dua contoh, yang satu terdistribusi, kemudian dilingkupi, maka besarannya adalah tentu saja kita tinggal menghitung besaran yang ada di sini. Oke. Kalau kita punya muatan yang berbeda-beda, ada plus, ada minus, seperti contoh di sini, ada plus dan ada minus, maka kita jumlahkan atau maka disebut dengan net atau net. Ya. Ingat, net yang dimaksud di sini kalau ada beberapa muatan yang mempunyai tanda yang berbeda. Oke, itu net. Nah, kemudian ini ada contoh, ya silahkan dicoba. Oh, sebentar. Ini contohnya sudah kita bahas belum ya? Oh, sudah ya. Ini yang garis itu ya. Oh, ini berarti salah. Sebentar, saya berikan yang benar. Ya, kita lihat. Sudah ya? Oh, enggak ada. Sebentar. Oh, mungkin yang ini ya. Sebentar. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Cuma contoh. Oke, nah ini kita lihat hubungan antara D dan E ya. Jadi E itu adalah D per epsilon 0 atau D itu adalah E kali epsilon 0. Jadi ingat bahwa D itu tidak dipengaruhi oleh distribusi oleh medan listrik dan E itu dipengaruhi oleh sifat elektrik, sorry, sifat elektrik. Oke, kemudian kita sudah juga mempelajari ini. Hmm. Silakan kalau ada Nggak pertanyaan. harus main, biar nggak pengen tuh nggak harus main. Andi. Terus kemudian oke, gradien. Terakhir ya. Ya udah ya. Hmm. Kamu yang senang-senang aku SD.
Oke, kita sebentar, kita yang mana tadi ya? Ya sudah pakai yang ini ya. Oke, ini sudah dibahas ini, tapi kok nggak ada gambarnya? Oke, oke, oke. Oh ya, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di contoh ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu eh, bagaimana kita menganggap bahwa kita harus memperhatikan sehingga kita bisa menganggap bahwa 1 kali 1 mili itu ya 1 kali 1 mili itu sangat tidak signifikan dibandingkan dengan jari-jari 10 meter, ya kan? Sehingga kita bisa menganggap bahwa ini adalah planar. Nah, planar itu bagaimana datar, ya. Datar itu eh, kita menganggap bahwa ini ya sudah sebuah segi empat sama sisi yang planar, bukan lengkung, sisinya bukan lengkung. Sehingga kita tidak perlu memperhatikan faktor R-nya, ya, karena cukup besar R-nya itu dibandingkan dengan 1 mili. Jadi kalau kita punya ini sehingga dianggap tidak lengkung ya. Ini kalau tidak 10 meter mungkin cukup dekat, maka ini tetap kita anggap sebagai lengkung dan perhitungannya akan berbeda. Maka kita akan menggunakan rho kan, akan menggunakan rho. Cuman karena ini jaraknya cukup besar R-nya dan kita hanya mengambil 1 mili saja, maka ini bisa kita anggap planar. Kita mengabaikan. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau aman sih memang, kalau aman sih memang dengan ini, ya. Tetapi ini akan menambah kompleks perhitungan, ya, sehingga untuk memudahkan kita bisa menganggapnya sebagai planar. Oke, itu yang penting. Oke, kita masuk masuk ke gradian. Salah satu salah satu kunci mata kuliah ini, dalam mata kuliah ini adalah gradien yang ini sorry, divergence ya, yang ini kita bahas sebelum UTS dan nanti curl itu setelah UTS. Ya, prinsipnya divergence itu cukup mudah untuk kita pahami ya. Nah, ini ada contoh gradien dan divergen ya. Sebentar. Nah, ini perbedaannya kalau kita lihat di atas gradien itu simbolnya adalah nabla ya. Nabla kemudian atau del gitu ya. Ini sebenarnya adalah turunan parsial dari masing-masing koordinat. Nah, tetapi yang paling penting di sini kalau si gradien, perhatikan kalau gradien itu dari skalar menjadi vektor. Ini yang penting. Dari skalar maka menjadi vektor. Nah, sebaliknya kalau kita mengoperasikan dengan divergence, maka dia dari vektor menjadi skalar. Dari vektor menjadi skalar. Nah, itu saja perbedaannya. Kenapa bisa menjadi skalar? Karena di sini ternyata divergence itu adalah dot product, ya, dot product del dengan vektor. Kalau vektor kita dot product kan, hasilnya pasti adalah skalar. Sehingga dengan demikian, nah ini kita akan menjadi 1 AX kali AX. Ya, AX kali AX itu 1. Ya, kemudian AY kali AY itu 1. Kemudian AZ kali AZ itu juga 1. Ya. Sehingga apa? Hasilnya adalah dari vektor. Ya, ini adalah vektor yang kita berikan operasi. Ini kita berikan vektor, kemudian jadi skala. Skalar. Oke, itu ya. Kemudian contohnya di sini cukup mudah. Nah,
yang paling penting dari hukum Gauss nanti menjadi persamaan Maxwell. Ini untuk bekal nanti. Kalau di setelah MIT nanti ada persamaan Maxwell yang berikutnya. Ini adalah persamaan Maxwell. Oke. Baik, itu kemudian yang terakhir yaitu energi dan potensial. Nah, tadi sudah F, sudah E, sudah D, maka sekarang kita punya W. Ya. Nah, W kita sudah punya W. W itu dW itu sama dengan QEdL atau FdL ya, dW. Maka W-nya tinggal kita integralkan, yaitu kita mendapatkan ini. Nah, intinya adalah gaya kerja atau usaha itu adalah gaya yang sebagai gaya yang melakukan aksi ya, untuk jarak tertentu. Ya, contohnya kita punya, jadi kalau kita punya medan listrik dan nanti di dalamnya ada Q, maka Q itu akan mendapatkan gaya. Kalau sesuatu mendapatkan gaya, kemudian kita tidak menganggap adanya gaya gesekan dan seterusnya, maka benda itu akan makin cepat, terus makin cepat, terus makin cepat karena A-nya tetap. Ya, kalau A-nya tetap, maka benda itu makin cepat. Oke. Nah, ini ada contoh ini eh, Ki itu berada di dalam medan yang diakibatkan oleh Ki1. Wah, seolah-olah Ki1 itu somewhere di mana jauh, sehingga kita gambarkan medannya itu apa, lurus begini, sejajar. Tapi tidak harus demikian, nggak ada masalah sebenarnya mau medannya seperti apa, tergantung fungsi medannya, medan vektornya bagaimana, nggak ada masalah. Ini hanya untuk memudahkan kita dalam memahami usaha. Nah, karena kita tahu bahwa W itu sama dengan FdL atau gaya kalikan perpindahan, ya, maka tentu saja nanti implikasinya adalah vektor perpindahan diferensial. Ya. Berarti ada kartesian, ada silindrikal, dan ada spherical. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa kita sudah melihat medan dan kita sudah menggambarkan medan itu dalam berbagai titik di sini. Sehingga kita lihat bahwa, ingat bahwa yang penting di sini adalah medan itu di sini ya. Walaupun anak panahnya di sini, anak panah ini sebenarnya adalah representasi arah dan representasi besaran. Berarti kalau ini panjang, berarti medan E-nya itu cukup besar di sini dan arahnya ke sana. Kalau ini pendek, maka medannya lebih kecil dan arahnya ke sana. Nah, ini kebetulan arahnya sejajar. Ini makin panjang, makin mendekat, menjauhi sumbu, makin besar sumbu X, maka makin besar. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini kan ada komponen X, kalau Y-nya 0 ya 0. Ada komponen X, ada komponen X di sini. Ya, tentu saja masuk akal kalau X-nya makin besar, maka gayanya medan likrisnya makin besar. Nah, ini bisa kita duga bahwa makin ke sana nanti besar, gayanya itu makin besar. Ini makin besar. Ini pasti begini. Karena ada komponen X ada X di komponen AX dan ada X di komponen AY. Ya. Oke, itu seperti itu. Ya, yang perlu kita ingat di sini bahwa ada ada sifat konservatif, ya, konservatif pada medan elektrik, ya, sehingga lintasannya itu tidak berpengaruh. Ya. Lintasannya itu tidak berpengaruh. Kita ada contohnya di sini bagaimana kalau kita memindahkan muatan dari titik ini ke titik ini. Itu kalau lewat sini bagaimana? Ya, kalau langsung bagaimana? Nah, ternyata sama karena medan itu mempunyai sifat konservatif. Kan yang berpengaruh kan medannya, bukan L-nya. Ya, jadi mau lewat mana saja. Nah, ini menarik. Ini ternyata sama. Ya, yang ini plus,
yang ini min karena arahnya ke sana. Oke, itu sifat konservatif medan. Nah, ini ya tidak tergantung pada lintasannya. Ini contohnya bahwa ini sama. Oke, ya. Kemudian potensial. Nah, ini berarti kita sudah punya ini F, E, D, W, V. Ya, inilah yang kita pakai untuk UTS. Ini untuk UTS. Jadi hanya sampai V. Ya, yaitu tegangan atau potensial. Nah, potensial itu eh, pada muatan titik didefinisikan seperti ini. Nah, sehingga kalau kita lihat ini R-nya ini apa? R-nya tidak dikuadratkan. R-nya tidak dikuadratkan. Jadi hanya R saja. Ada E, ada epsilon 0, ya. Kemudian Q-nya cuma satu di atas, dan R-nya tidak dikuadratkan. Nah, mungkin perlu diperhatikan juga mata kuliah sebelumnya, yaitu bagaimana kalau kita menghitung potensial. Oke. Ini juga ada muatan terdistribusi terkait dengan potensial, sudah ada contohnya. Ini, nah ini menunjukkan perbedaan bahwa kalau muatan terdistribusi, potensial yang ada di titik mana? Titik ini 002 itu akan memberikan potensial yang lebih rendah daripada kalau muatan titik yang ada di piringan tersebut. Ini masuk akal karena potensial itu sebenarnya kan jumlahan dari semua. Nah, kalau di sini kan makin kecil karena makin R-nya makin jauh. Tentu saja totalnya juga pasti lebih kecil dibandingkan kalau kita punya ini muatan titik di sini. Ya, gitu. Nah, hubungan E dan V ya seperti ini. Ya, kemudian kita juga sudah bicara tentang energi dalam medan statis ya. Eh, langsung saja bahwa setengah Q kali V ya, kemudian jumlahan total dari muatan-muatan itu. Nah, sehingga energi medan listrik statis kaitannya nanti dengan kapasitor ya, kita sudah menghitung energi kapasitor. Nah, ini contoh kapasitor. Kapasitor itu dipengaruhi oleh kapasitansi suatu kapasitor itu dipengaruhi oleh epsilon, sifat kelistrikan media elektriknya di sini. Ya. Kemudian A-nya, luas penampangnya. Nah, kemudian D-nya atau jarak plat itu. Nah, ini bagaimana kita menghitung energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Ya, nah, saya kira itu review kita. Ya. Review semuanya. Ya, jadi minnya sampai di sini saja. Nah, tidak perlu saya tambahkan materi yang baru. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan ujiannya, sembari saya tayangkan. Ini sih Pak, izin Ya, bertanya. silakan. Untuk UTS, apakah diperkenankan membawa kalkulator dan lembar cheat sheet, Pak? Yes, harus menggunakan kalkulator dan lembar cheat, malah wajib. Tidak hanya diperkenankan, tetapi harus menggunakan kalkulator dan cheat sheet. Kalkulator seperti yang sudah saya sampaikan, beli kalkulator yang saintifik, yang paling murah. Ya, kalau boleh menyebut merek ya Joico itu murah. Joico itu murah. Kalau belum punya ya, kalau belum punya. Kalau sudah punya ya dimanfaatkan yang sudah punya. Ya, itu Mas. Baik Pak, untuk lembar cheat sheet-nya ini berupa satu lembar A4 ya Pak artinya. Ya, A4 boleh, F4 boleh. Baik, makasih banyak Pak. Ya, cukup F4, A4 cukup. Hanya materinya hanya FE apa? FED WV ya toh. FED WV ya. Ini jembatan keledainya adalah FED WV. Gaya medan elektrik, rapat flux, kemudian energi, kemudian potensial. Ya, itu saja. Nah, saya harapannya karena ini apa materinya tidak banyak ya di
mid semester ini harapannya nanti dapat nilai mid yang baik-baik semuanya. Oke, semuanya sudah lisensi ya. Oke, nah, kemudian silakan diikuti di Elok. Ini nanti saya perbaiki dulu, semua akan saya upload, termasuk coret-coretannya. Nanti saya upload, sebisa mungkin saya perbaiki, ya, supaya agak rapi sedikit. Terus nanti silakan kalau bisa dimanfaatkan. Tapi saya kira ya sudah tersampaikan semuanya sih. Yang rumus yang paling penting kan sebenarnya F, semua asalnya dari F. Cuman yang perlu diperhatikan nanti adalah saat memahami soalnya ya, saat memahami soalnya. Oke, kalau tidak ada lagi saya kira cukup ya sampai di sini untuk pertemuan